Kita masih melanjutkan membaca faedah dari hadis yang kedua, yang ke-23. Kemudian yang ke-23 dari faedah atau hadis Jibril tersebut. Di antara faedah yang bisa diambil bahwasanya puasa Ramadan yang dari Islam termasuk di dalam pokok-pokok ajaran agama Islam. Nah, Rabi awal Isra, ya. Bahwasanya haji menuju Baitullah Al-Haram termasuk juga di antara pokok-pokok yaitu rukun agama Islam. Kemudian faedah berikutnya yaitu hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan yaitu diwajibkan padanya puasa di dalam satu tahun sekali. Ya. Pada berikutnya yaitu tentang keutamaan Baitul Haram, yaitu Ka'bah atau rumah Allah yang suci yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji sepanjang umur sekali bagi yang mampu. Pada berikutnya anal haji, bahwasanya haji la yajibu, tidaklah wajib illa alal mustati'i, kecuali kepada orang yang mampu. Sebagaimana ditunjukkan yang ala dzalika, yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi, dan untuk Allah wajib bagi manusia yaitu berhaji karena Allah, menuju Baitullah man istata'a ilaihi sabila, itu bagi siapa orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, berikutnya anna tasdiqa sa'ili, bahwa orang yang bertanya kemudian dia membenarkan bil mukhbiri, kepada orang yang memberitakan suatu jawaban, yus'iru, itu memberikan kesan bi anna ladaihi, bahwa pada dirinya si penanya ilman sabiqon, dia bertanya dan dia membenarkan, maka pembenaran dia atas jawaban itu menunjukkan dia sudah memiliki ilmu, sudah tahu sebelum bertanya. Qaulihi, karena disebutkan dalam riwayat tadi, Umar berkata, fa'ajibna lahu, kami pun heran kepada orang itu, yas'aluhu, karena dia bertanya sekaligus membenarkan jawabannya, maka itu menunjukkan dia sudah tahu sebelum dia bertanya. Faedah berikutnya annal asla fis sa'ili, bahwa hukum asal pada orang yang bertanya itu tidak mengetahui. Orang yang bertanya asalnya tidak tahu. Wa annal jahla, dan sesungguhnya ketidaktahuan itulah yang mendorong orang untuk bertanya. Asalnya demikian. Nah, kemudian faedah berikutnya tandihul mustami'in, memberikan tandih, yaitu peringatan atau perhatian kepada para pendengar, bil isyarati, dengan isyarat, ila maksud desa ini kepada apa, yaitu yang menjadi tujuan atau maksud dari seorang penanya, bahwa ta'limuhum, yaitu dalam rangka mengajarkan kepada mereka suatu ilmu. Wa dzalika fi qawlihi, yaitu terdapat dalam perkataan orang tadi ketika dia bertanya kemudian dijawab, lalu dia menjawab, sodaka, kamu benar. Ini menunjukkan ada tandih bahwa dia ingin memberitahu kepada para pendengar bahwa tujuan dia bertanya itu adalah untuk mengajarkan kepada para hadirin yang lain. Pada berikutnya bahwa usul, yaitu pokok-pokok keimanan, inti-inti sari keimanan itu ada 6, dan itulah yang menjadi usul atau pokok-pokok keyakinan akidah seorang muslim. Pada berikutnya anal asla al-jami'ah, bahwasanya fondasi yang mencakup atau menjadi landasan yang meliputi seluruh pokok-pokok keimanan, maka yang menjadi asasnya atau porosnya adalah iman kepada Allah. Pada berikutnya isbatul malaikati, yaitu ditetapkannya tentang keberadaan para malaikat, yaitu yang wajib untuk diimani, dan ditetapkannya kitab-kitab yang Allah turunkan dan para rasul yang Allah utus. Pada berikutnya wujubul imani, itu wajibnya mengimani para malaikat,
bahwa malaikat itu ada dan itu merupakan salah satu di antara pokok atau rukun iman. Kaidah berikutnya bahwa wujubul imani itu wajibnya beriman ya bil kutubil munazzalati kepada kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah, wa annahu dan bahwasanya mengimani kitab-kitab itu termasuk di antara pokok-pokok atau rukun iman. Kaidah berikutnya yaitu wajibnya mengimani tentang para rasul yang Allah utus dan itu merupakan salah satu pokok di dalam keimanan. Kaidah selanjutnya wajibnya mengimani hari akhir dan itu juga termasuk di bagian di antara pokok-pokok keimanan. Kaidah selanjutnya wajibnya mengimani takdir dan itu juga termasuk di dalam rukun-rukun iman. Kaidah selanjutnya wajibnya mengimani terhadap pokok-pokok atau rukun-rukun iman tadi secara global, maka itu hukumnya wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang sudah terkena yaitu tugas kewajiban syariat. Kaidah selanjutnya fadlul malaikati, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan para malaikat dan juga para rasul. Kenapa? Liidzafatihim ilallahi, karena mereka para malaikat dan juga rasul disandarkan kepada Allah atau malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan itu wahiyya min idzafatul makhluqi, termasuk dalam penyandaran makhluk kepada penciptanya. Idzafata takhsisin, dalam rangka yaitu taksis menunjukkan keistimewaan, buat tasrifin dan juga kemuliaan sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Kaidah selanjutnya fadlu kutubillahi. Nah, di sini menunjukkan tentang keutamaan dari kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab yang diturunkan, kitab Allah yang diturunkan kepada para utusannya. Kenapa? Li'annaha kalamu, karena kitab-kitab itu merupakan kalamullah wa kalamuhu, sementara kalamullah adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah selanjutnya isbatul yaumil akhir. Di dalam hadis ini terdapat penetapan yaitu mengenai hari akhir, hari akhirat. Wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat, dan tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir atau hari kiamat. Al-imanu bi kulli ma akhbarallahu bihi, itu mengimani semua yang diberitakan oleh Allah wa rasuluhu, dan semua yang diberitakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengenai apa? Mimma yakunu ba'dal maut, dari segala macam kejadian yang ada setelah kematian. Pada selanjutnya isbatul qadari, dalam hadis ini juga terkandung penetapan tentang adanya takdir. Takdir itu sesuatu yang wajib untuk diimani. Wa annahu syamilun, dan takdir itu meliputi likulli ma yakunu, segala yang terjadi, baik itu kebaikan maupun keburukan. Yang ke-44 ya. Zikru maratibid dini, di sini disebutkan dalam hadis Jibril ini disebutkan tentang tingkatan agama Islam. Wa taraqi fi dzikriha, dan taraqi itu berjenjang ke atas di dalam menyebutkan tingkatan Islam dari yang umum menuju yang khusus dan menuju yang lebih khusus, yang luas, yang lebih sempit, dan yang paling sedikit, yaitu mulai dari Islam yang paling luas, kemudian iman, kemudian ihsan yang paling khusus. Fakul muhsinin mu'minun, maka setiap orang yang muhsin adalah pasti mukmin, dan setiap orang mukmin pasti muslim, walaisal aksu, dan tidak sebaliknya. Terus apa sih? Falaisa kullu muslimin mukminan, ya, maka tidaklah setiap muslim itu mencapai derajat mukmin. Wala kullu mu'minin muhsinan, dan tidaklah setiap orang yang mencapai derajat mukmin bisa mencapai derajat muhsin. Li'annahu laisal muradu man ma'ahu aslul imani, karena laisal muradu, bukanlah yang dimaksud di sini orang yang pada dirinya ada asal atau pokok keimanan alladhi fil qalbi, yang letaknya ada di dalam hati. Fa inna
kulla muslimin karena sesungguhnya setiap muslim labuda an yakuna ma'ahu aslu imani qalbi, pasti ada di dalam dirinya pokok keimanan yang itu tertanam di dalam hatinya. fal muraddu al mu'minu alladhi yaujalu qalbuhu idza dzukirallahu fa Akan tapi yang dimaksud adalah orang yang beriman yang memiliki sifat ketika disebutkan nama Allah maka hatinya itu menjadi takut, wa yasdadu imanan ya, dan bertambah imannya idza tuliyat liya alaihi ayatullah ayatullah, dan dia juga memiliki sifat yaitu orang yang ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya, maka itu disebut dengan derajat mukmin. Ya, bukan artinya mukmin itu orang yang punya aslul iman, tetapi orang yang punya sifat keimanan yang lebih, yaitu kalau disebut nama Allah dia takut, kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya, maka itu tingkatan iman yang lebih tinggi. Faedah berikutnya bayan hakikatul ihsani, penjelasan yang di dalam hadis ini ada penjelasan tentang hakikat ihsan dalam beramal. Itu maksudnya ihsan dalam beramal, beribadah kepada Allah. Wahia anda budallah, yaitu dengan anda beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah anda melihatnya. Wa hadza maqamul muraqabah, dan seperti ini bisa disebut dengan maqam muraqabah, ya, itu merasa diawasi oleh Allah, ya, walaupun mungkin kita katakan yang lebih tepat anta budallah ka'annaka tarahu ini disebut dengan istilah maqam musyahadah. Adapun muraqabah ya fa'innahu yaraka, itu namanya maqam muraqabah. Nah, aku muraqabah di bawah tingkatan musyahadah. Musyahadah itu dia beribadah seolah-olah melihat Allah. Adapun maqam muraqabah dia beribadah senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, itu mungkin yang lebih tepat. musyahadah dan muqarrabah. Ya, walaupun sebenarnya musyahadah ya itu bagian dari muraqabah. Ini muraqabah ya plus. Nah, faedah selanjutnya bahwasanya seorang hamba tidaklah melihat Rabb-nya di dunia. Nah, dikatakan dalam hadis ka'annaka tarahu, berarti nggak bisa melihat secara langsung di dunia. Faedah selanjutnya isbatu ru'yati, itu ditetapkannya adanya ru'yah, artinya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti secara langsung, yaitu ketika di akhirat. Faedah berikutnya anna istihdara ittila'illahi, bahwa dengan menghadirkan di dalam hati, maksudnya pengawasan Allah terhadap kita, ya ba'atsu 'alal muraqabati, maka itu akan mendorong, akan memantik, yaitu adanya muraqabah, merasa diawasi. Ya, karena Allah Maha tahu, maka kita akan merasa diawasi. Dan akan ihsanil amali, akan semakin memperbagus, memperbaiki amal, karena kita mengingat Allah Maha mengetahui dan mengawasi. Faedah selanjutnya anna sa'ata, bahwasanya hari kiamat, yaitu kiamat, la ya'lamu, tidaklah mengetahui jadwalnya, ya tepatnya kapan, kecuali Allah Ta'ala. Kapan tanggalnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan tahunnya juga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan bulannya juga tidak ada yang tahu kecuali Allah. La malakun muqarrabun, maka malaikat tidak tahu. Demikian juga Nabi yang diutus juga tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Yang ke-50 bahwasanya Jibril tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Malaikat Jibril saja nggak tahu. Demikian juga Rasulullah SAW tidak tahu. Faedah selanjutnya anna, bahwasanya untuk hari kiamat itu kiamat besar, ada tanda-tanda atau ciri-ciri menjelang hari kiamat, yaitu alamatun, yaitu tanda-tanda, wahiyya asratuha, dan disebut juga dengan istilah asrat. Asrat artinya ya sama, tanda-tanda atau ciri-ciri dari hari kiamat. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, di antara faedah di sini apa? Dzikru alamataini, disebutkan tentang dua ciri di antara tanda-tanda atau ciri-ciri dekatnya hari kiamat, yaitu antalidal amatu rabbataha, ketika budak wanita melahirkan tuannya.
Wa an yatatawalal badu, dan ketika orang badui atau orang kampung pelosok itu menjadi bersaing meninggikan bangunan. Wa hadza kinayatun, dan ini adalah suatu kinayah, yaitu apa? Kinayah itu artinya apa? Bahasa Kiasan. ya. Antahadzurihim, bahwasanya mereka orang-orang pelosok tadi sudah tahadzur, yaitu berpindah ke kota, tadinya tinggal di desa pindah ke kota. Wasuknahum, dan mereka menetapi di kota-kota dan negeri-negeri, tidak lagi di desa. Wa ghinahum ba'dal faqri, dan mereka yang tadinya miskin itu menjadi orang-orang kaya karena sudah hidup di kota dan memiliki banyak usaha. Nah, faedah selanjutnya annahu inda kasrati rafiqi, bahwasanya ketika ada banyaknya yaitu rafiq, yaitu para budak, ketika umat Islam menaklukkan negeri-negeri dan banyak orang kafir itu menjadi budak, maka qad yamlikul waladu, bisa jadi seorang anak itu akan menjadi pemilik bagi ibunya, maksudnya ibunya berstatus budak dan anaknya merdeka karena tuannya adalah merdeka. Wa huwa la yadri, sementara bisa jadi anak itu tidak tahu siapa ibunya atau dia tidak menyadari. Wa yakunu rabban laha, sehingga seolah-olah si anak tadi menjadi pemilik ibunya, yaitu menjadi tuannya maksudnya. Nah, kemudian pada selanjutnya ini juga cukup dalam, dikatakan oleh Syekh at-tanbih bil adna 'alal a'la, yaitu faedah dari hadisnya apa? Adanya tanbih, yaitu pemberian suatu perhatian ya, dengan sesuatu yang adna, sesuatu yang lebih rendah kedudukannya, mengisyaratkan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Jadi yang dijadikan contoh adalah yang levelnya di bawah. Maksudnya bagaimana? Haitsu dzakara tabaqata al-faqirata, yang mana Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan tabaqah, yaitu level tingkatan masyarakat yang miskin, yaitu orang-orang Arab Badui atau orang pegunungan, orang pelosok yang tadinya hidupnya serba tidak punya. Diceritakan bahwa menjelang kiamat mereka jadi kaya. Mimma dulu yang itu menunjukkan ala annal aghniyah, bahwa kalau mereka yang tadinya miskin aja seperti itu, maka yang kaya lebih lagi ahro bidzalika, maka tentu lebih ya lebih berlomba-lomba meninggikan bangunan, lebih bermewah-mewah, ya intinya hidup dalam foya-foya. Nah, kemudian juga faedah dari hadis ini kata Syekh, ini juga faedah yang sangat bagus. Beliau katakan bahwasanya basar dunia, bahwasanya diluaskannya dunia ini, maksudnya dengan dibukakannya berbagai macam bentuk kenikmatan dunia kepada manusia. Apa dampaknya ketika manusia itu dibukakan begitu banyak perbendaharaan dan kesenangan dunia? Yahmilu alat tanafusi, maka itu akan mendorong, menimbulkan terjadinya persaingan, perlombaan fimata'iyah, yaitu dalam mengumpulkan kesenangan-kesenangan dunia. Ya intinya orang itu hidup hanya untuk kesenangan alias hedonisme ya, semacam itu. Faedah selanjutnya apa? Ilmu Nabi, bahwasanya Nabi SAW itu sudah mengetahui, atau pengetahuan Nabi, bahwa yang bertanya an-nasa ila Jibril atau an-nasa ila Jibril, bahwasanya yang bertanya adalah malaikat Jibril. Pengetahuan Nabi tentang hal itu imma bisa jadi min awali maji'i, dari sejak Jibril itu datang, jadi Nabi sudah tahu, maksudnya berdasarkan wahyu, atau ba'da dzalika, atau beliau tahunya itu setelah Jibril sudah datang baru dikasih tahu gitu, kalau dia itu Jibril. Intinya ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu, artinya nggak mungkin Rasulullah SAW tahu itu Jibril kecuali dengan wahyu. Faedah selanjutnya ikhbarun Nabi, yaitu Nabi SAW memberitakan kepada para sahabatnya bisa ini. Jadi Rasulullah SAW ini diantara bentuk tarbiyah beliau memberitahukan kepada para sahabatnya siapa orang yang bertanya, supaya pelajaran ini semakin membekas. Oh ternyata yang bertanya Jibril.
Wal maksudi, dan juga diceritakan oleh Rasulullah apa tujuan Jibril bertanya supaya lebih ini adalah intinya agama. Maka dikatakan ada Jibril datang kepada kalian ya'allimukum dinakum, untuk mengajari kalian agama. Itu tujuan dari datangnya malaikat Jibril. Nah, faedah selanjutnya bahwa termasuk di dalam ajaran agama Islam, ya, yaitu mengimani bahwasanya tidaklah mengetahui waktu hari kiamat kecuali Allah. Ini termasuk keyakinan Islam. Wa anna minad dini, dan bahwa termasuk bagian dari agama ini yaitu apa? Ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. Artinya ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat termasuk bagian dari pelajaran di dalam agama Islam. Nah, faedah selanjutnya tafwidul ilmi, itu hendaknya menyerahkan ilmu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak tahu, ya Allah wa Rasuluhu a'lam. Fima la ya'lamul abdu, dalam segala sesuatu yang orang itu tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu katakan Allah a'lam, ya tidak tahu atau semacamnya. Nah, faedah selanjutnya adalah soalul alimi, itu seorang alim itu bertanya kepada para sahabatnya mengenai suatu hal. Jadi seorang guru atau seorang alim bertanya kepada murid-muridnya mengenai suatu perkara. Untuk apa? Liyu'limahum bihi, supaya guru atau alim itu memberikan kepada mereka, menyampaikan suatu informasi. Artinya dengan pertanyaan ini dia itu ingin ngasih tahu sesuatu, ya. Apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Oh, itu Jibril. Nah, faedah selanjutnya keutamaan Umar radhiyallahu anhu haitsu khassahu Rasul, yang mana Rasulullah SAW itu mengkhususkan kepada Umar bi ikhbarihi anisaili, yaitu beliau menyampaikan kepada Umar siapa orang yang bertanya. Ya, walaupun disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan yang bertanya itu Jibril kepada para sahabat yang lain. Ya, jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Atau mungkin sedikit pertambahan tadi, kalau dikatakan hadis ini menunjukkan keutamaan Umar, ya bisa saja dari sisi apa, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar setelah beberapa hari. Beliau menanyakan, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya? Artinya Umar ini penting untuk dikasih tahu tentang siapa yang bertanya. Maka di situ ada keutamaannya Umar. Artinya Umar akan menyampaikan hadis ini kepada orang sesudahnya. Pada selanjutnya itu fatuddini ilal ibadi, itu disandarkannya agama kepada para hamba. Kenapa? Karena para hamba adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menjalankan agama. Wal qaimuna bihi, dan mereka yang melaksanakan agama ini, maka disebut agamanya hamba, agamanya manusia. Wa yudhabu ilallahi, dan agama juga disandarkan kepada Allah. Kenapa? Li'annahu alladzi syara'a, karena Allah yang membuat syariat, mengatur agama ini. Sebagaimana firman Allah, afa ghairatillah yabghun, apakah kepada selain agama Allah mereka itu mencari. Maka disebutkan di sini agama Allah, artinya Allah yang mengatur agama. Jadi agama bisa disandarkan kepada Allah karena dia yang mengajarkan, yang mengatur, dan bisa disandarkan kepada hamba karena mereka yang menjalankan. Sebagaimana jalan Allah bisa disebut jalan Allah, bisa disebut jalannya orang yang beriman, karena mereka yang berjalan di atasnya. Nah, garis yang ketiga, Nabi Abdurrahman dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Ibnu Abdullah Ibnu Umar dengan siapa? Umar. Oh, ini. Hadis dari siapa ini? Ibnu Umar. Kalau hadis pertama dari Umar, hadis kedua dari Umar, hadis ketiga dari anaknya Ibnu Umar. Kalau dia berkata sami itu, jadi Ibnu Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, buniyal Islam. Di sini, di hadis ini intinya yang ditekankan adalah kata-kata bunia di sini. Dibangun Islam itu di atas 5 hal, dan ini yang tidak ada di dalam hadis Jibril. Islam dibangun di atas 5 hal ini. Kalau dalam hadis Jibril juga cuma dikatakan Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu cuma seperti itu. Tapi dalam hadis ini ada nilai plusnya karena ada kata-kata bunia. Islam itu dibangun. Berarti 5 hal ini adalah
pilarnya, pondasinya. Islam dibangun di atas 5 pondasi atau 5 pilar. Syahadat la ilaha illallah Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian penjelasannya, yu'addu hadzal haditsu, dihitung hadis ini min haitsu ma'nahu, ditinjau dari sisi artinya dan kandungannya adalah bagian dari hadis Jibril yang terdahulu. Maka silahkan kembali untuk mengambil faedah-faedahnya kepada apa yang sudah disebutkan dalam faedah hadis yang kedua. Ya, walaupun tadi kita katakan intinya hadis di sini yang dibawakan oleh Imam Nawawi tujuannya adalah ingin menegaskan 5 hal ini adalah rukun atau pilar di dalam agama Islam. Mungkin itu dulu. Selamat lanjut.